Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Ulfa Sofiati. Saya dari Institut Ilmu Kesehatan dan Teknologi Muhammadiyah Palembang. Saya di sini akan melakukan edukasi kepada keluarga mengenai diare. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Ulfa Sofiati. Saya dari Institut Ilmu Kesehatan dan Teknologi Muhammadiyah Palembang. Dan di sini akan melakukan penyuluhan pada salah satu keluarga di Desa Srijaya Garu RT 16, yaitu dari keluarga Bapak Ari. Ya benar Pak, Bapak Ari? Betul. Baiklah, dari hasil pengkajian kemarin kita mendapat masalah, yaitu salah satu dari anggota keluarga mengalami diare, yaitu dengan adik Rika. Dia mengalami diare lebih dari 4 kali dalam sehari. Benar ya Bu ya? Iya. Benar. Nah, untuk pencegahan diare itu sendiri adalah suatu kelainan pada buang air besar yang lebih dari 4 kali dalam sehari. Nah, untuk frekuensi itu 4 kali dalam sehari, kemudian konsistensinya lembek ataupun cair. Biasanya cair, terus agak pucat warnanya. Nah, apa sih penyebab dari diare itu sendiri? Nah, untuk penyebab diare itu sendiri Bu ya, ada banyak. Salah satunya yaitu dari faktor makanan. Biasanya kurang menjaga kebersihan dari makanan, kemudian ada faktor lingkungan yang kotor, kemudian perilaku atau kebiasaan yang jorok, kemudian ada penurunan daya tahan tubuh atau imun dari anggota keluarga. Kemudian dari salah satunya lagi ada pengolahan makan yang belum masak. Nah, itu bisa menyebabkan terjadinya diare. Nah, apa sih tanda dan gejala dari diare itu sendiri? Yang pertama, biasanya gejalanya ada mual, muntah, kemudian gelisah. Terus anaknya merasakan demam ataupun suhu tubuh meningkat. Terus ada nafsu makan yang kurang. Kemudian ditandai lagi adanya pucat dan lemas, dan berat badan berangsur menurun. Nah, dari penyampaian saya di sini dari Bapak Hari dan Ibu Nani, apa bisa dimengerti penjelasan saya? Bisa saya lanjutkan lagi? Iya. Nah, bahaya apa sih yang ditimbulkan dari diare itu sendiri? Nah, yang pertama itu kehilangan cairan tubuh. Nah, jika kehilangan cairan tubuh terus-menerus dapat mengakibatkan buruk pada tubuh, yaitu bisa meninggal. Mengapa bisa meninggal? Karena jika kehilangan sistem cairan pada tubuh, kemungkinan cairan di dalam tubuh itu kan 70% ya Bu ya. Iya. Nah, jika akan berkurang maka akan mengganggu sirkulasi darah dan oksigen di dalam tubuh, sehingga kinerja jantung akan menurun seperti itu. Nah, yang kedua yaitu kehilangan cairan tubuh, kemudian dirasakan lemas dan bisa mengakibatkan meninggal. Apa sih upaya yang dapat kita cegah atau kita upayakan untuk penyembuhan dari diare ini itu sendiri? Yaitu yang pertama, untuk menjaga kebersihan dari lingkungan kita sendiri, baik dari makanan maupun sanitasi air, kemudian dari diri kita masing-masing. Yang kedua, yaitu upayakan untuk memasak air untuk matang atau mendidih. Jangan sampai sebelum mendidih kita minum, itu bisa mengakibatkan kuman yang di dalam air itu belum mati, karena kuman-kuman yang akan mati jika dimasak dengan derajat 100 derajat Celcius. Yang kemudian biasakan untuk mencuci tangan. Nah, untuk mencuci tangan seringkali kita lalai dalam mencuci tangan, yaitu dalam mencuci tangan itu kita harus mengupayakan mencuci tangan dengan air yang mengalir dan menggunakan sabun. Jika tidak ada, bisa menggunakan hand sanitizer. Yang keempat yaitu biasakan untuk mencuci sayuran menggunakan air yang mengalir dan air yang digunakan itu bersih.
Nah, untuk pengobatan itu sendiri kita bisa menggunakan larutan oralit ya Bu ya. Tahu kan Bu larutan oralit? Tahu. Larutan apa itu Bu? Gula, air, dan garam. Ya benar sekali. Ibu tahu takarannya? Belum ya Bu ya. Nanti kita nanti kita akan membuat larutan oralit. Nah, untuk sekarang saya di sini kan penting sekali untuk mencuci tangan. Biasanya dari pengajian kemarin ternyata si adik suka jajan di sekolah ya Bu ya, jarang. Jajan di sekolah, sarapan juga jarang kan Bu ya. Terus sebelum makan adik si Rika ya adik ya, mencuci tangan tetapi tidak memakai sabun. Benar seperti itu? Benar. Nah, di sini saya akan mengajarkan cara mencuci tangan dengan baik. Nanti ibu dan bapak dan adik juga tolong diperhatikan waktu saya mengajarkan cuci tangan. Nah, untuk mencuci tangan kita siapkan di sini ada sabun dan juga ada hand sanitizer. Nah, untuk mencuci tangan sendiri kita bisa menggunakan air yang mengalir. Nah, untuk air yang mengalir itu kita buka dengan keran, kemudian kita basahi tangan kita menggunakan air yang mengalir, kemudian kita tuangkan sabun sedikit saja di telapak tangan, kemudian kita ratakan. Setelah itu kita gosok-gosok. Setelah digosok-gosok di permukaan, kemudian ke punggung tangan secara bergantian ya Bu, 4 kali. Kemudian silang sela-sela jari. Setelah itu kita gerakan mengunci seperti ini. Nah, setelah ini kita jari jempol, kemudian kita ujung-ujung kuku. Setelah ujung-ujung kuku kita bilas. Nah, kita waktu pembilasan itu kita bisa mengulangi gerakan pembilasan tadi ya Bu ya. Coba sekarang ibu, bapak, dan adik bisa mengulangi gerakan yang saya lakukan tadi. Ya, coba. Yang pertama kita buka kerannya terlebih dahulu. Kerannya, keran Bu, keran ya, bukan ini sabun ya Bu ya. Keran. Kemudian kita basahi telapak tangan sampai ke punggung tangan. Kemudian kita tuangkan sabun di permukaan tangan. Kemudian diratakan. Nah, diratakan. Setelah rata, kemudian usap ke permukaan 4 kali Bu ya. Ke punggung tangan 4 kali. Bergantian antara kanan dan kiri. Jika ada yang pakai cincin, kita bisa menggerak-gerakannya ya Bu ya. Kemudian lakukan gerakan menyilang. Nah, seperti ini. Kemudian setelah itu kita gerakan mengunci. Nah, seperti ini. Bisa? Bisa. Kemudian yang kelima yaitu gerakan jempol. Nah, misalkan waktu kita mengusap jempol seperti ini. Nah, jempol ini di sini agar bisa mengusap. Bisa? Seperti ini Pak. 1. Nah, jadi 4 di depan sini. Nah, jempol di sini. Nah, ini diputar sambil menggosok. Nah, ini untuk menggosok sini, ini menggosok sini. Ya. Bergantian ya Bu ya antara kanan dengan kiri. Nah, sudah. Kemudian di ujung kuku kita putar ke arah dalam. Kita putar, ya ujung kuku ini diputar ke arah dalam. Gantian Bu. Kanan, kiri. Nah, udah selesai Bu. Nanti pembilasannya juga diulangi gerakan seperti tadi. Coba sekarang ibu sendiri sama bapak sama adik praktekkan sendiri. Saya liatin bener atau enggak. Yang pertama gimana Bu? Keran buka. Ya. Kasih Terus sabun. dibasahi, Ya. dulu. Dengan sabun. Terus kasih sabun. Ya. Terus punggungnya. Ya, punggung. Iya. Bergantian Bu antara kanan kiri. Kanan kiri. Ya. Terus gini. Terus Menyilang. silang. Sela-sela jari. Kemudian Terus. mengunci. Mengunci. Gini. Mengunci. Iya. Nah. Hmm. Kemudian Terus jempol. gini, Jadi jempol dulu. Jempol dulu. Jempol. Gosok jempol seperti ini. Ya. Nah, Secara bergantian. ya.
bagian ujung-ujung kuku yang Buku, terakhir. ya. Ya. Nah, itu udah bagus Bu. Nanti Iya. diterapkan ya Bu ya dalam kehidupan Iya. sehari-hari. Insya Allah. Jika makan ataupun setelah makan atau saat lakukan aktivitas. Ya. Karena pandemi ini kita sangat membutuhkan cuci tangan. Nah, dari penjelasan tadi ada yang belum dimengerti Bu? Insya Allah sudah. Insya Allah Nah. sudah. Kalau Ida mengerti, coba saya tanya dengan Ibu ya. Ya. Apa sih Bu yang menyebabkan diare itu? Mungkin karena masak kurang masak, Matang. kurang mateng ya. Ya. Lingkungannya yang kotor. Iya Bu, benar sekali. Terus ada daya tahan Ada tubuh daya tahan tubuh yang menurun. Nah, untuk bapaknya, apa sih Pak upaya yang dapat dilakukan jika terkena diare? Itu satu, menjaga lingkungan rumah Iya, supaya bersih. benar. Yang kedua, air harus dimasak terlebih dahulu. Ya, benar Pak. Terus Dibiasakan mencuci tangan sebelum memegang memegang makanan. Ya, benar. Biasakan, yang keempat, biasakan sayuran dicuci Sebelum dimasak. sebelum dimasak. Nah, dari penjelasan Ibu tadi dan Bapak itu cukup bagus, kan bisa dimengerti ya Pak ya, Bu. Ya. Terima kasih Bu atas waktunya. Yang saya dapatkan di sini ilmunya cukup banyak. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.